Halo teman-teman semua, lanjut lagi drama Moonshine episode 8. Rosuya tidak bisa bersatu dengan Namyoung. Di episode sebelumnya, Namyoung menginterogasi pelaku suruhan Simhun. Dan sekarang Namyoung tahu kepala polisi ada kerjasama dengan pelaku yang sebenarnya dari es kayu itu. Namyoung sengaja memancing orang di balik kepala polisi. Dia berusaha mengulur waktu sampai anggotanya datang. Saat berkelahi, Namyoung melihat tanda yang ada di tangan Simhun itu lagi. Kemudian anggota Namyoung datang. Namun akhirnya Simhun berhasil kabur. Namyoung tadi tidak berhasil membuka topeng Simhun. Jadi dia hanya ingat matanya. Makin penasaranlah Namyoung. Dan Simhun akan dapat masalah jika kepala polisi buka suara. Di samping itu, Rosuya yang lolos masuk akhirnya bertemu dengan Unsim. Lalu Unsim merayu Rosuya untuk menjual minuman keras ini lagi. Dan Rosuya akan dapat duit lebih banyak. Namun Rosuya menolak karena dia merasa makin tidak nyaman jika menjual minuman ini terus. Himin dan Ibu Kangsan sibuk menghitung uang mereka. Tiba-tiba dikagetin sama anak buah Unsim. Dan anak buah Unsim ini adalah orang yang mengadukan mereka dulu ke Sangmok. Himin masih nggak nyangka mereka dapat uang sebanyak itu. Himin mengajak Rosuya pergi dari Hanyang dan memulai hidup baru. Namun Rosuya tampaknya masih bingung. Kalau Ibu Kangsan setelah misi ini selesai, dia akan mencari pembunuh anaknya. Saat Rosuya menyimpan uangnya, rupanya lampion ikan itu memang untuk mendoakan kesuksesan Namyoung. Wah. Namyoung flashback saat ibunya meninggal. Ternyata ayah dia yang sekarang bukanlah ayah kandungnya, guys. Waktu kecil dia pernah menolak diajak pergi dengan ayah angkatnya ini. Namyoung pergi ke kuil Mangwol. Setelah itu ada bandit yang ingin menyakitinya. Lalu dia masuk ke dalam peti dan melihat ada seekor harimau yang melindunginya dari bandit-bandit ini, guys. Nah, si bandit ini memiliki tanda seperti yang ada di tangan Simhun. Namun, Namyoung belum tahu apa tujuan bandit itu datang ke kuil Mangwol. Sementara itu, Simhun sedang melapor ke bosnya di kuil Mangwol ini juga. Makin penasaran nih siapa bosnya. Terus kepala polisi diinterogasi oleh Namyoung. Bukti yang didapatkan Namyoung tidak membuat kepala polisi mengaku. Malah kepala polisi bilang kalau Namyoung seperti menggali kuburannya sendiri. Raja juga membahas masalah kepala polisi ini. Lalu komandan inspektur menjawabnya karena ada yang mencurigakan dari kepala polisi. Tapi mereka semua pura-pura tidak tahu tentang Simhun yang datang ke rumah kepala polisi. Sekretaris kerajaan mengusulkan pengaturan ulang pasukan karena mereka tidak becus untuk menangkap orang yang mencurigakan itu. Iya nih, aneh banget mereka kompak pura-pura nggak tahu gitu. Kemudian orang-orang tertentu yang ada di Hanyang dapat surat dari Sangmok. Sangmok kaget melihat banyak orang di barnya. Rupanya surat itu berisi tentang Sangmok yang sudah kembali dan memiliki minuman keras lagi. Mereka semua langsung berebut membeli minuman ini, guys. Nah, yang buat surat itu adalah Unsim. Pinter ya Unsim, jadi dia tidak terlihat menjual secara langsung. Lipio senyum-senyum membaca surat cinta yang dia kira dari Rosuya. Katanya surat ini harum karena banyak bunganya. Aduh, Lipio lagi mabuk cinta. Lipio langsung memberi uang ke pelayannya agar dia bisa keluar diam-diam dari kerajaan. Di samping itu, Rosuya butuh stempel ayah Aijin untuk mengantar sisa minuman yang kemarin. Namun, Aijin menyuruh mereka membayar stempel ini dengan mengulur waktu Namyoung dan Chungai. Senang banget Namyoung didatangi sama Rosuya. Apalagi Chungai sampai dirangkul sama Himin. Chungai makin baper nih. Bahkan Chungai mengedipkan matanya ke Himin. Tapi Himin sendiri merasa geli-geli gitu, guys. Lalu Lipio mendatangi tempat pertemuannya dengan Rosuya. Dia ingin membuka identitasnya.
Namun saat Aijin berbalik badan, Lee Pyo langsung kaget. Ternyata dia salah orang. Lee Pyo tidak bisa menerima perasaan Aijin. Dan Lee Pyo masih tetap menyukai Rosuya walaupun Rosuya ada rasa ke Namyoon. Cinta segi empat. Mimin kasihan banget sama Aijin, udah nyatain perasaan tapi ditolak secara langsung. Selama ini Aijin juga baper sama sikap Lee Pyo. Ternyata semua hanya salah paham. Lee Pyo masih mempertahankan perasaannya ke Rosuya. Di samping itu, Rosuya mengajak Namyoon ke samping danau. Namyoon udah baper aja karena tahu surat itu bukan dari Rosuya. Tapi setelah itu Rosuya mengucapkan kata-kata perpisahan, seperti dia ingin meninggalkan Hanyang. Rosuya tidak bisa mengatakan tentang perasaannya, tapi dari matanya terlihat dia menyimpan rasa sakit melihat Namyoon yang akan menikah. Dengan mata berkaca-kaca, Rosuya meninggalkan Namyoon. Ikutan sedih lihat kisah cinta mereka, terhalang keadaan. Sampai di rumah, Rosuya masih galau, bahkan dia mengingat semua kenangan manis dan kelakuan lucu mereka. Makin nangis kencang Rosuya mengingat semua itu. Namyoon juga sedih. Namyoon masih kepikiran kata-kata Rosuya tadi. Tapi Namyoon gak tahu mau berbuat apa. Posisinya juga sulit. Sedangkan Lee Pyo menyuruh pelayannya untuk mencari tahu tentang Rosuya, karena dia mau membawa Rosuya ke istana. Bakalan heboh sekerajaan nih. Saat ini saja Lee Pyo jadi perbincangan karena dekat dengan perempuan di luar kerajaan. Dan Ratu sudah tahu ternyata perempuan itu adalah anak menteri perang. Wah, salah paham jadinya. Karena waktu itu Dayang Ratu lihat Aijin senyum-senyum melihat Lee Pyo. Aijin lagi galau, gak nafsu makan. Alasannya tidak mau menikah karena tidak mencintai Namyoon. Tapi ayahnya tetap membujuk Aijin untuk makan. Sekretaris dapat info tentang surat palsu yang ada stempel menteri perang. Wah, gawat nih kalau Rosuya ketahuan. Namun sekretaris menggunakan masalah ini untuk mengacaukan menteri perang. Para penasihat jadi curiga kalau menteri perang ada misi tersembunyi dengan sekretaris. Ini membuat kepala penasihat marah dan menggeledah gudang senjata. Menteri perang jadi bingung karena dia hanya memberi izin 10 gerobak. 2 gerobaknya tidak diketahui, namun bisa masuk karena ada stempel ini. Sekretaris kerajaan senang, rencananya berhasil membuat mereka saling curiga. Dan setelah ini pasti menteri perang berpihak kepadanya. Di samping itu, Namyoon mendatangi tempat Simhun untuk interogasi. Namun dia malah bertemu dengan komandan inspektur. Oh, pantesan Simhun kuat, ternyata dilindungi para petinggi. Akhirnya Namyoon pun dimarahin sama komandan. Katanya kasus ini sudah diselidiki, jadi Namyoon tidak perlu menyelidiki kasus ini lebih panjang. Lalu Namyoon ingin melihat tanda di tangan Simhun, tapi digagalkan sama komandan. Gemes banget sama komandan ini. Bahkan dia menghukum Namyoon dengan menyalin beberapa buku. Ya elah komandan. Terus kepala polisi yang diinterogasi itu sudah disuruh pulang ke rumah oleh komandan inspektur. Terus ada Samuk yang punya rencana baru. 2 hari yang lalu dia pernah mengikuti Rosuya, dan sekarang dia pergi ke tempat Rosuya itu lagi. Ternyata ini hanya jebakan guys. Samuk diikat dan diinterogasi oleh Rosuya and the gang. Tapi karena Samuk tidak ingat siapa Rosuya, dia malah mengajak Rosuya kerjasama untuk menjual minuman itu. Kira-kira mau gak ya Rosuya? Esoknya Rosuya and the gang mengantar sisa minuman untuk Unsim. Dan menteri perang menyuruh semua anggotanya untuk mencegat orang-orang yang mencurigakan. Aijin yang masih galau langsung bangkit setelah mendengar ayahnya mencari 2 gerobak itu. Aijin mengeluarkan kudanya dan mengejar ayahnya. Sebelum ayahnya ke gerbang, dia mengulur waktu dengan pura-pura minta maaf. Setelah Rosuya lewat dari gerbang, dia melihat Aijin. Dia langsung lari dengan Himin membawa gerobak itu. Namun ayah Aijin menyuruh anggotanya untuk mengejar Rosuya.
Deg-degan lihat aksi kejar-kejaran ini guys. Sementara itu, Namyoon langsung paham kenapa kepala polisi disuruh pulang ke rumah. Rupanya kepala polisi ini dibunuh Simhun setelah di rumah. Kepala polisi dibuat seolah-olah bunuh diri untuk menebus kesalahannya. Lalu Namyoon ditutup kepalanya dan dibawa ke Simhun. Simhun menyuruh Namyoon menceritakan semua yang dia ketahui di kuil Mangwol. Himin juga sudah sampai di tempat Unsim. Dan Rosuya ternyata membawa gerobaknya untuk menolong Namyoon. Berhasilkah mereka kabur dari Simhun? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.